Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi. Nah, tema yang akan aku bahas hari ini adalah tentang kasus yang sedang viral, yaitu seorang perawat di daerah Palembang yang sudah dianiaya oleh keluarga pasien perihal karena anaknya berumur 2 tahun itu ketika dilepas infusnya lalu tangannya mengeluarkan darah. Nah, dan si pihak istri tidak terima ya dan langsung laporlah ke suaminya. Nah, tragedi berlanjut dari situ, guys. Jadi hari ini aku ingin membahas tentang 6 fakta tentang kasus kali ini, yaitu kejadian penganiayaan perawat oleh keluarga pasien di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe gratis loh. Penganiayaan yang telah dialami oleh Christina Ramauli Simatupang di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan sudah menyedot perhatian warga negara Indonesia. PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia pun sudah turut mengecam aksi yang telah dilakukan oleh JT yang sudah melakukan penganiayaan terhadap Christina umur 27 tahun itu. Dan mari kita bahas tentang 6 fakta kasus penganiayaan perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Yang pertama, sudah viral di media sosial. Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di ruang IPD 6 kamar 6026 Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan yang dilakukan oleh JT, yaitu ayah dari anak yang dilakukan pelayanan kesehatan oleh si korban. Pelaku itu emosi diduga karena pada saat korban melepaskan setelah infus dari tangan si pasien terdapat darah di tangannya. Nah, emosi itu meluap dan penganiayaan itu dilakukan oleh si pelaku di depan rekan-rekannya. Coba bayangkan, gak dipikir dulu apa ya. Nah, untungnya tindakan itu direkam oleh salah seorang petugas dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang itu dan akhirnya menyebar. Nah, dalam video tersebut terlihat jelas loh pelaku itu memukul, terus menjambak rambutnya. Coba bayangkan, badan gede, tinggi, menganiaya perawat perempuan. Ya Allah. Poin kedua adalah dia mengaku sebagai seorang polisi. Nah, pada saat kejadian insiden itu, pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dan menghadik teman-teman korbannya juga, datanglah keluarga pasien yang lain yang sedang dirawat juga di lantai 6. Dia mengingatkan si pelaku untuk tidak melakukan main hakim sendiri karena ini negara hukum ya. Nah, dari situ si pelaku marah-marah dan dia menyebutkan bahwa dia itu polisi ya. Nah, lama-lama setelah kita usut mengusut, pihak rumah sakit Siloam usut mengusut, nah dia ternyata bukan seorang polisi. Poin ketiga faktanya adalah si Mbak Christina ini sudah melapor ke Polrestabes Palembang di hari yang sama. Humas dari Polrestabes Palembang itu juga sudah membenarkan adanya laporan masuk dari Mbak Christina, seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang itu, dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Semangat Mbak, sukses terus. Pokoknya mudah-mudahan kasusnya beres, mudah-mudahan membuahkan hasil yang terbaik ya. Fakta yang keempat adalah Mbak Christina atau kasus ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selain dari PPNI yang pastinya ya sudah mengecam atau menyayangkan tindakan kekerasan dilakukan oleh JT. Nah, dukungan juga didapat dari pemuda Batak, Banyuasin dan Palembang. Mantapnya lagi, kumpulan atau komunitas pemuda Batak Bersatu itu datang ke Polrestabes Palembang keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat, untuk menanyakan kelanjutan dari kasus tersebut. Menurut salah seorang anggota dari pemuda Batak Bersatu itu, beliau mengatakan semua pihak itu ingin memastikan bahwa laporannya itu dilanjutkan, penyelidikannya itu dilanjutkan ya. Takutnya dari pihak Siloam Sriwijaya Palembangnya itu ingin menutup-nutupi demi bisnis. Yang banget ya kalau nggak ditindaklanjuti, soalnya bayangkan dong, nggak cuma cukup dengan meminta maaf, tapi traumanya itu akan membekas entah sampai kapan untuk si korbannya. Poin kelima adalah fakta tentang reaksi warganet yang begitu wow. Diduga tak terima dengan pemberitaan yang menyudutkan JT atau JC suaminya itu. Nah, istri pelaku itu yaitu Mbak Melisa mengupload satu foto Mbak Christina yang sedang sibuk membereskan alat atau apapun itu ya. Nah, dengan caption pelaku penganiayaan anak saya. Yo, begitu banget ya.
Postingan itu sontak dong menuai cibiran warganet. Wow, contohnya dari salah satu akun Instagram, ada yang bilang begini, penganiayaan bagaimana sih? Apakah penganiayaannya yang memukul, menendang, dan menjambak rambut anak Mbak? Terus dibalas lah oleh beliau ya, nah, Mbak Melisanya bilang, nah kalau misalnya anak Mbak dibahayakan oleh jarum suntik ya, terus susternya itu tidak ada merasa bersalah dan tidak ada kata maaf sama sekali, gimana reaksinya? Tapi aku tuh lagi mikir ya, kalau misalnya mau pulang terus dilepas infus, kan udah nggak ada jarumnya, terus apa ya maksudnya yang dibilang jarum suntik? Ada lagi komentar dari Mbak Melisa gini bilangnya, Siloam itu rumah sakit internasional ya. Jadi kita itu bayar pengobatan juga cash. Kita mau berobat bukan cari masalah. Nah, komentar berikut ya malah membuat cibiran warganet semakin banyak. Bayangkan ya. Warganet itu banyak yang berkomentar, gimana pun kesalahan si Mbak yang gak pantas lah dibalas dengan penganiayaan kekerasan seperti itu. Ada yang bilang lagi, Mbak nggak usah panik, kalau misalnya dilepas infus ya, dikasih plester ya, tinggal ditekan aja pakai tangan biar nggak ada keluar darah gitu, udah sih gampang. Nah, gara-gara banyak banget komentar netizen, sampai rame di pokoknya, ya jadi akun Instagram Mbak Melisa itu ditutup atau dikunci untuk umum. Yang pertama adalah mengenai kondisi fisik korban. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, beliau mengatakan bahwa Mbak Christina sedang dirawat di rumah sakit untuk saat ini, dan karena memang mengalami luka fisik dan psikis, Mbak Christina juga mengalami trauma yang cukup berat, jadi dilakukan perawatan di rumah sakit Siloam tersebut. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan kondisi Mbak Christina itu berangsur-angsur semakin membaik dan bisa melayani pasien kembali. Dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan ya, tapi emang beda orang beda pendapat. Jadi segala sesuatu itu jangan dibawa emosi, nggak usah arogan, itu nggak usah dikeluarkan. Toh hal ini bukan kesalahan yang fatal, toh hal ini bukan bikin salah ngasih obat terus anaknya shock, nggak juga kan. Jadi slow aja. Dan mungkin ini memang kurangnya komunikasi kali ya antara pasien dan perawatnya. Mbak Kristinanya mungkin kurang ramah kali ya, atau Mbak Kristinanya yaitu kurang inform konsennya, jadi membuat si pasien kurang nyaman. Intinya ya, setiap kesalahan apapun atau kejadian apapun ya tidak bagus juga diakhiri dengan kekerasan atau dengan bunuh diri sendiri kan. Buat keluarga yang arogan gitu, bagusnya dirawat di rumah sakit mana ya kalau sakit? Ya sudahlah, pokoknya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, mudah-mudahan kedua belah pihak bisa berdamai apapun hasilnya, gimana pun apa harus dibuihkan atau tidak, pokoknya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan berakhir baik, dan semoga Mbak Christina lekas pulih, traumanya bisa cepat terobati dan bisa melayani pasien kembali. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.